sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kami terus bisa menghadirkan kisah nyata paling menyeramkan dari pelosok negeri. Malam itu, seorang warga desa Laman Baru di Jambi mengaku melihat sosok besar berbulu hitam berdiri diam di antara kebun pisang di belakang rumahnya. Tatapannya merah, seolah menunggu seseorang mendekat. Awal mula laporan datang dari suara seperti dengusan berat yang terdengar setiap tengah malam. Warga mengira itu hanyalah hewan hutan. Namun ketika cahaya senter diarahkan ke kebun pisang, bayangan setinggi hampir 2 meter terlihat berjongkok. Bulunya berkilat seperti basah. Dan ia menghilang begitu senter bergetar di tangan pemilik rumah. Tim dokumenter yang datang ke lokasi mengaku merasakan tekanan aneh begitu memasuki barisan pohon pisang. Udara mendadak jadi lebih dingin. Mereka menemukan daun yang patah, seolah diremas tangan raksasa. Saat kamera inframerah dinyalakan, suara langkah berat terdengar pelan, seakan makhluk itu sedang mengintai. Seorang ibu rumah tangga menceritakan bahwa makhluk itu sering terlihat dari jendela dapurnya. Tingginya melebihi pintu belakang, dengan bahu lebar dan rambut tebal menjuntai sampai tanah. Ia berdiri diam, namun matanya bergerak mengikuti setiap gerakan si ibu. Ketika lampu dinyalakan, sosok itu langsung lenyap. Salah satu anggota tim mencoba menelusuri bagian kebun yang dianggap paling angker. Saat ia menyingkap daun pisang, aroma anyir menyeruak di tanah. Mereka menemukan bekas geseran besar seperti tubuh berbulu yang duduk di sana. Tepat di ujung jejak itu terdapat lubang gelap, seolah tempat makhluk itu bersembunyi. Jejak kaki yang ditemukan membuat semuanya merinding. Bentuknya hampir menyerupai kaki manusia, namun jauh lebih besar, dengan lekukan dalam yang menandakan berat tubuh luar biasa. Tanah di sekitar jejak itu tampak tertekan berulang kali. Seperti makhluk itu sering bolak-balik mengitari rumah warga tanpa disadari. Warga mulai gempar saat seorang anak mengaku melihat makhluk itu duduk di atas batang pohon yang tumbang. Menurut ceritanya, tubuh sosok itu bergetar halus, seperti menahan tawa atau sedang bersenandung. Ketika anak itu menoleh ke belakang hanya sebentar, sosok besar itu lenyap tanpa suara, menyisakan bau tanah basah. Pada malam keempat, tim dokumenter memasang kamera otomatis di seluruh kebun pisang. Saat pagi tiba, satu kamera ditemukan tergeletak dengan lensa mengarah ke langit. Rekamannya memperlihatkan bayangan sangat besar menutupi layar. Lalu terdengar hembusan napas berat yang mengembun di kaca lensa sebelum gambar gelap seketika. Ketua RT setempat mengatakan bahwa legenda genderuwo memang sudah lama menghantui desa. Konon, makhluk itu muncul jika ada pohon tua yang ditebang sembarangan. 2 minggu sebelum penampakan, warga memang menebang pohon besar di belakang rumah itu. Sejak saat itu, gangguan gaib mulai silih berganti. Beberapa warga yang tidur dekat jendela mengaku sering mendengar ketukan, seperti tangan besar yang menyapu dinding rumah. Ketukan itu lambat, ritmis, dan sangat berat. Ketika mereka memberanikan diri mengintip, terlihat bayangan besar merayap di balik kain gorden, seolah makhluk itu sedang memastikan siapa yang terjaga malam itu. Tim dokumenter mencoba memutar ulang rekaman audio yang tertangkap di sekitar kebun. Di tengah keheningan, terdengar suara geraman rendah yang perlahan berubah seperti bisikan berat. Frekuensinya tidak menyerupai suara manusia,
maupun hewan. Begitu volume dinaikkan. Terdengar langkah besar bergerak semakin mendekat ke arah mikrofon sebelum rekaman berakhir tiba-tiba. Seorang lelaki tua penjaga ladang memberi peringatan keras kepada tim. Ia mengatakan bahwa makhluk besar berbulu hitam itu tidak sekadar gentayangan, tetapi menjaga sesuatu yang tidak boleh diganggu. Katanya, siapapun yang mencoba mencari sumber keberadaannya akan diikuti. Tatapannya penuh ketakutan saat ia meminta tim segera menutup penyelidikan. Namun rasa penasaran membuat tim tetap meneruskan investigasi. Mereka menelusuri bagian kebun yang paling gelap, tempat warga sering melihat mata merah bersinar. Semak-semak tiba-tiba bergerak sendiri, padahal tidak ada angin. Ketika kamera diarahkan ke arah itu, terlihat siluet besar bergerak perlahan, seperti menunggu momen untuk menampakkan diri. Malam semakin larut ketika salah satu anggota tim merasa seperti sedang diawasi. Ia mengaku merasakan napas panas di dekat tengkuknya. Ketika menoleh, tidak ada apa-apa, hanya daun pisang yang menunduk. Tetapi detik berikutnya, suara berat seperti dada besar yang mengembang terdengar di balik gelap. Mereka pun mundur sambil menjaga kamera tetap menyala. Warga menceritakan kejadian paling mengerikan. Seorang pemuda melihat makhluk itu duduk jongkok di dekat sumur lama. Dalam cahaya bulan, tubuhnya tampak besar dengan rambut kusut yang menutupi sebagian wajah. Saat pemuda itu memanggil temannya, genderuwo itu perlahan mengangkat kepala, memperlihatkan gigi besar berwarna kecoklatan. Tim menemukan bekas cakaran pada batang pohon pisang yang bentuknya tidak biasa, panjang, dalam, dan berada pada ketinggian yang mustahil dicapai manusia. Ukurannya seperti yari-yari tangan raksasa. Pohon itu terlihat hampir tumbang, seolah dipegang kuat lalu digeser. Misteri semakin dalam dan ketakutan mulai merayap ke setiap anggota tim. Ketika mencoba merekam di area terlarang desa, kamera menangkap bentuk hitam besar yang berdiri jauh di belakang. Siluet itu tampak membungkuk, namun tetap lebih tinggi dari batas pohon. Saat diperbesar, terlihat gerakan kecil seperti kedipan mata. Dalam hitungan detik, sosok itu melompat ke samping dan hilang dari bingkai seolah tak berbobot. Seekor anjing peliharaan warga menyalak sepanjang malam. Setiap kali ditarik masuk ke dalam rumah, anjing itu meronta dan terus menatap ke arah kebun pisang. Kemudian, tiba-tiba anjing itu terdiam kaku. Bukan karena lelah, tetapi karena dari kejauhan. Makhluk besar itu berdiri tegap dan tubuh anjing langsung gemetar tanpa suara. Dari pengakuan warga lainnya, makhluk itu sering muncul setelah ada suara tangisan perempuan dari dalam kebun. Tangisan itu samar, namun memanjang seperti datang dari jarak jauh. Ketika seseorang mencoba mendekat, suara itu berubah menjadi tawa rendah. Warga yakin itu adalah cara genderuwo mempermainkan pikiran manusia agar tersesat. Tim dokumenter hampir menyerah ketika kamera thermal menunjukkan tanda panas besar yang bergerak perlahan di antara pepohonan. Bentuknya tidak teratur, tapi jelas bukan hewan biasa. Titik panas itu menghilang dan muncul kembali di lokasi lain hanya dalam hitungan detik. Seolah makhluk itu tahu mereka sedang merekamnya dari kejauhan. Di tengah proses pengambilan gambar, salah satu kru tiba-tiba berlari kembali ke mobil dengan wajah pucat. Ia mengaku melihat tangan besar berbulu memegang batang pohon sambil bergerak perlahan seakan mencoba mengintip. Yang lain menertawakan ceritanya. Setidaknya
sampai mereka menemukan bekas cekikan besar di pohon itu. Seolah ditekan oleh kekuatan luar biasa. Perekaman dilanjutkan. Namun suara mikrofon menjadi semakin kacau. Ada dengungan berat bercampur gema napas panjang. Kru teknis berulang kali mengganti baterai, tetapi suara itu terus muncul. Bahkan ketika mikrofon dimatikan. Saat dianalisis kemudian, napas itu memiliki ritme seperti makhluk raksasa yang sedang menahan amarah. Warga menceritakan ada satu larangan kuno di desa. Jangan pernah memanggil nama seseorang setelah tengah malam saat berada dekat kebun pisang. Mereka percaya genderuwo menyamar melalui suara orang yang dikenal. Satu malam, salah satu kru mendengar namanya dipanggil lirih dari balik gelap. Suaranya mirip rekannya, padahal rekannya berdiri di baliknya. Tim semakin yakin bahwa sesuatu yang besar sedang mengawasi mereka. Mereka memasang kamera motion sensor di beberapa titik. Saat dicek, hasilnya membuat bulu kuduk berdiri. Kamera menunjukkan bayangan besar berdiri diam selama 5 menit penuh, tanpa bergerak, hanya menatap ke arah lensa, sebelum akhirnya melangkah pergi dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Saat melakukan pengukuran jejak kaki, salah satu kru jatuh terduduk ketika melihat bentuknya lebih jelas. Jejak itu memiliki 5 jari besar, panjang hampir 2 kali telapak tangan manusia dewasa. Tanah di sekitarnya tertekan begitu dalam, seakan berat makhluk itu mencapai ratusan kilogram. Namun, yang paling menakutkan jejak itu masih hangat. Seorang nenek yang tinggal di desa itu mengatakan bahwa makhluk tersebut bukan hanya penjaga, tetapi juga penunggu yang pernah menjadi korban amarah manusia di masa lalu. Ia bercerita dengan suara bergetar, seolah takut makhluk itu mendengar. Selama tidak diganggu, ia diam, katanya. Tapi kalian sudah masuk wilayah yang tidak boleh direkam. Malam berikutnya, kru mengalami kejadian paling menegangkan. Suara berat dari kejauhan memanggil nama salah satu kameramen. Suaranya serak, panjang, dan dipenuhi gema. Ketika mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun dari balik dedaunan, tampak 2 mata merah menyala pelan, menatap lurus ke arah mereka seperti pemangsa yang sedang menilai mangsanya. Keputusan diambil untuk menghentikan syuting. Namun sebelum pergi, mereka memeriksa kamera terakhir yang dipasang. Rekamannya membuat semua orang terdiam. Sosok besar berbulu hitam berjalan perlahan di belakang rumah warga. Pundaknya naik turun, seperti sedang menghela napas. Dalam 1 detik, ia menoleh ke kamera dan matanya seperti sadar sedang direkam. Ketika rombongan bersiap pulang, angin berhembus kuat dari arah kebun pisang. Meski cuaca tenang, daun-daun bergerak seperti disibak oleh sesuatu yang besar. Tidak ada yang berani melihat kembali. Mereka memasuki mobil dengan tangan gemetar, merasakan tatapan tak terlihat yang mengikuti langkah mereka sampai kendaraan bergerak menjauhi desa itu. Beberapa minggu kemudian, tim menonton ulang seluruh rekaman. Bukan ketakutan yang tersisa, tetapi rasa hormat. Mereka menyadari bahwa tidak semua hal yang gaib hadir untuk menyakiti. Ada yang hanya menjaga wilayahnya, mempertahankan batasan yang dilupakan manusia. Di balik teror sosok besar di belakang rumah warga, tersimpan pelajaran. Alam baik yang terlihat maupun tidak memiliki aturan yang harus dihormati. Dan kadang makhluk yang kita takuti hanyalah penjaga dari sesuatu yang lebih tua dari pemahaman manusia.